Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Ibu Ika Atika SHIMH, dan rekan-rekanku yang tercinta. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yaya Heria, NIM 17112015, kelas HTND semester 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Analisis Politik Hukum terhadap Pembentukan Peradilan Khusus bagi Pejabat Negara Forum Privilegiatum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini karena konsep Forum Privilegiatum merupakan konsep yang sangat menarik, terlebih pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1949-1950. Pada kala itu, Forum Privilegiatum diatur dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dijalankan oleh Lembaga Mahkamah Agung sebagai forum tingkat pertama dan terakhir dari penyelesaian perkara tindak pidana pejabat negara. Forum Privilegiatum sebagai hak-hak khusus dari pejabat negara untuk diadili dalam peradilan khusus, bukan di pengadilan negeri. Forum Privilegiatum sebagai upaya untuk bisa menghadapi keterbatasan dari badan peradilan lainnya, untuk bisa memperbaharui sistem hukum dengan tujuan untuk bisa membuka akses keadilan bagi masyarakat. Forum Privilegiatum ini ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum kepada pejabat negara yang terkena kasus pidana korupsi. Lalu yang kedua, sebagai bentuk implementasi dari asas peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan yang ketiga, sebagai bentuk penjagaan marwah dan martabat pejabat negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia angka korupsinya semakin tinggi, korupsi merajalela di Indonesia. Maka dari itu ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Jika kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik berkurang, itu akan mempengaruhi kepercayaan terhadap negara. Itu mencegah adanya ketidakseimbangan untuk bisa melakukan pembangunan hukum di Indonesia ini. Menurut Mahfud MD, ada 4 faktor yang bisa menghancurkan sebuah negara. Yang pertama adalah disorientasi, karena perbedaan pandangan. Yang kedua adalah distrust, yaitu karena ketidakadanya kepercayaan dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah disobey, karena ketidakadanya kepercayaan maka akan terjadinya pembangkangan dan tidak ada kepatuhan dari masyarakat terhadap negara. Yang keempat adalah disintegrasi. Dengan melakukan 3 hal tersebut, maka ini akan menimbulkan perpecahan suatu bangsa. Maka dari itu, Forum Privilegiatum ini sangat tepat diterapkan di Indonesia. Rumusan masalah yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, itu apa yang dimaksud dengan Forum Privilegiatum dan siapa yang menjadi kewenangan dalam peradilan khusus dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah bagaimana analisis politik hukum Forum Privilegiatum dalam perkara pejabat negara. Dan yang ketiga adalah bagaimana konsep dan mekanisme yang digunakan dalam hukum acara Forum Privilegiatum di Indonesia. Maka dari itu kita untuk bisa melakukan pembaruan hukum ini adalah mekanisme yang tepat, karena memang seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ketika Forum Privilegiatum ini diterapkan, maka proses hukum di Indonesia akan berjalan secara efisien dan efektif. Ibu dosen yang terhormat, menurut data Indonesia Corruption Watch, di mana itu data yang diperoleh sepanjang 2014 sampai dengan 2019, bahwa memang terdapat 254 anggota dewan yang terkena kasus tindak pidana korupsi. 22 diantaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu, ini adalah hal yang perlu kita cermati. Selain mengupayakan untuk bisa bagaimana caranya untuk bisa memberantas korupsi, juga
kita melihat kenyataan-kenyataan yang ada bahwa Indonesia tingkat korupsinya tinggi, maka dari itu kita harus bisa mempersoalkan, menemukan solusi bagaimana caranya agar Indonesia tetap baik-baik saja. Karena memang seperti yang kita ketahui, dengan adanya proses hukum yang tersandra secara lama dan berlarut-larut, ini akan menghambat kinerja dari pejabat publik yang terkena kasus tindak pidana korupsi tersebut. Itu akan mencederai hak-hak masyarakat yang harusnya bisa menikmati pembangunan dari kebijakan negara di Indonesia ini. Ibu dosen yang terhormat, dalam melakukan forum Prevegiatum ini, itu regulasi yang berkaitan adalah lembaga Mahkamah Agung seperti yang kita ketahui bahwa sebagai Court of Justice, pelaksana kekuasaan kehakiman, yang dimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu implementasi dari asas peradilan ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009, yaitu pasal 2 ayat 4, di mana itu berbunyi asas peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka dari itu menurut saya konsep Forum PPJ itu merupakan konsep yang tepat untuk bisa melakukan pembaharuan hukum. Lalu penelitian yang dilakukan oleh saya yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu yang berjudul Urgensi Pembentukan Forum PPJ-Tum itu berfokus pada Dewan Perwakilan Rakyat saja, dan penelitian pembahasan lainnya adalah bahwa Forum PPJ-Tum disamaratakan dengan konsep pemakjulan impeachment dari Mahkamah Konstitusi. Penelitian saya itu memfokuskan pada Forum PPJ-Tum ini diutarakan atau dimaksudkan untuk semua pejabat negara di Indonesia ini kecuali presiden dan wakil presiden, dan ini dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung, bukan lembaga Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu objek penelitiannya norma hukum dan peraturan perundang-undangan, dan objek penelitian empiris yaitu perilaku sosial terhadap hukum. Jenis pendekatan yang saya gunakan adalah ada 3. Yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan, yang kedua adalah pendekatan konseptual, yang ketiga adalah pendekatan perbandingan. Sumber hukum ada 3, hukum primer, sekunder, dan bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum diidentifikasi dari bahan hukum primer dan sekunder. Lalu teknik analisis penelitian adalah yang pertama deskriptif, komparatif, yang ketiga evaluatif, dan yang keempat adalah argumentatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.